Shalom Aleichem. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Hormat dan kemuliaan hanya baginya saja. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Minggu 7 Juli 2024. Firman Tuhan menyapa dari 2 Samuel 5 ayat 1-10. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Tema rehat di hari ini, ketajaman emosional. Sobat rehat menjadi pribadi yang cerdas atau yang memiliki ketajaman bernalar merupakan dambaan setiap orang. Betapa tidak orang tua dan guru senantiasa mendidik anaknya agar mereka bisa menjadi cerdas. Akan tetapi ketajaman bernalar tidak akan pernah cukup jika tidak disertai dengan ketajaman emosional. Ketajaman emosional adalah kemampuan seseorang mengelola berbagai emosi dan perasaan di dalam hati, dan juga terhadap hal-hal yang sifatnya sukar dan sulit. Apa gunanya cerdas jika bersifat temperamental atau pesimis dan hanya dikendalikan emosi dalam bertindak serta bertutur kata? Bacaan kita menampilkan bagaimana seorang Raja Daud dengan kemampuannya untuk mengelola emosinya. Ejekan orang Yebus merupakan strategi untuk menakuti Daud beserta prajuritnya. Ada kepercayaan waktu itu bahwa menyerang orang buta dan timpang akan mengakibatkan kebutaan dan ketimpangan. Tidak hanya itu, ejekan orang Yebus untuk merusak jiwa pemberani pasukan supaya mereka mundur dari medan pertempuran. Namun Daud tidak dikuasai oleh perasaan negatif
sehingga ia tidak kehilangan akal untuk masuk ke kota, mengalahkan lawan dan merebut kota Yerusalem. Sobat Rehat, ketajaman emosional sebuah keharusan yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Ada banyak persoalan yang terjadi jika tidak sanggup dikelola hanya dengan ketajaman emosional, memungkinkan kita untuk menata kehidupan lebih baik lagi. Juga di dalam melakukan sebuah kepemimpinan, Daud mampu menjadi seorang raja yang berhasil karena ketajaman emosional yang ada padanya. Ketajaman emosional berakar pada hikmat dan penyertaan Allah sendiri. Bacaan kita mengatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Artinya ada relasi yang terbangun baik antara Daud dengan Tuhan. Dan pastinya pribadi yang punya relasi yang baik dengan Tuhan tidak hanya sehat secara psikis, tetapi juga fisiknya dimampukan untuk menata kehidupan dari hari ke hari dengan baik. Pastinya seseorang tidak akan rentan dengan kondisi stres, tidak akan tercemar oleh berbagai penyakit dan keadaan depresi, tetapi dengan penuh optimis, dengan penuh sukacita, menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan percaya dan mengandalkan Tuhan, kita senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, menjalani kehidupan ini, kami pun tidak lepas dari banyaknya kondisi-kondisi sulit, baik di dalam hati, perasaan, dan pikiran kami pun di dalam membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kami. Kasih dan kebaikan Tuhan memampukan kami untuk menata kehidupan kami lewat karya kerja dan pelayanan kami dengan lebih baik lagi. Daud menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertainya karena Daud juga senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak tercemar dan tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi buruk yang ada di sekitarnya. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu, Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran itu memelihara hati dan pikiran kamu sekarang dan selamanya. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.